Kepolisian Resor Tanah Karo merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara. Di bawah struktur Polda Sumatera Utara, Polres Tanah Karo dipimpin oleh AKBP Roni Nicholas Sidabutar, SH, SIK, MH, dengan jumlah personil sebanyak 520 personil. Polres Tanah Karo membawa 10 polsek yang tersebar di wilayah hukum Polres Tanah Karo dan memiliki luas wilayah hukum seluas 2.127,25 km persegi atau 2.112.725 hektar. Dengan populasi jumlah penduduk 404.998 jiwa, berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Deri dan Kabupaten Toba Samosir. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Wilayah Kabupaten Karo terdiri dari beberapa suku antara lain suku Karo, Tapanuli, Jawa, Padang, Nias, dan Tionghoa. Secara umum didominasi dengan suku Karo, sehingga hukum adat budaya masih kental secara keseluruhan bagi masyarakat Karo. Dan komposisi agama Islam sebanyak 25,9%, Protestan 58,2%, Katolik 15%, Hindu 0,03%, Buddha 0,40%, dan lainnya 0,03%. Dengan sumber ekonomi yang didominasi dengan pertanian, perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Berpedoman dengan janji Tribrata dan Catur Prastia, Polres Tanah Karo akan selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketenteraman di wilayah hukum Polres Tanah Karo. Layaknya Kepolisian Republik Indonesia atau Polda, Polres Tanah Karo memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, yaitu Satuan Layanan Terpadu atau disebut dengan SPKT, berfungsi sebagai pemberi pelayanan kepolisian terhadap masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan ataupun pengaduan, pemberian bantuan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan surat izin atau keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan call center 110 bertugas untuk menerima segala pengaduan cepat melalui sarana telepon selama 1x24 jam. Personil siap bergerak cepat menindaklanjuti dan menuju ke TKP terkait laporan pengaduan masyarakat melalui layanan call center 110. Satuan Intelkam melaksanakan pelayaran SKCK dan izin keramaian, pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini, early detection, dan peringatan dini, early warning. Satuan Reserse Kriminal atau Reskrim menyelenggarakan fungsi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil. Satuan Lalu Lintas. Pelaksanaan fungsi lalu lintas meliputi kegiatan terjawali lalu lintas, pelayanan pembuatan SIM, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Satuan Binmas meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya antara hubungan Polri dengan masyarakat, serta koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus. Satuan Reserse Narkoba bertugas untuk menyelenggarakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
Satuan Samapta melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau disebut dengan Turjawali, serta kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan atau tipiring, pengamanan unjuk rasa, dan pengadilan massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata, dan Very Important Person atau VIP. Polres Tanah Karo memiliki objek vital yang tersebar sebanyak 51 objek vital yang terdiri dari kantor instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan BUMS, serta memiliki 26 lokasi kawasan objek wisata yang menjadikan Kabupaten Karo termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi destinasi wisata di Provinsi Sumatera Utara. Polres Tanah Karo juga termasuk Polres yang wilayah hukumnya termasuk dalam kawasan destinasi super prioritas Danau Toba yang terletak di bagian paling timur wilayah hukum Polres Tanah Karo di Kecamatan Mere, yang terdiri dari 3 desa, yakni Desa Tongging, Desa Sikodon-Kodon, dan Desa Sibolangit, yang termasuk dalam wilayah hukum Polsek Tiga Panah dan Pos Kepolisian Meret. Potensi wisata di kawasan Danau Toba di Kabupaten Karo antara lain wisata alam atau pemandian, wisata tirta, camping ground, wisata kuliner, memancing, para layang, bersepeda, panjat tebing alam, dan agrowisata dengan sarana transportasi yang tersedia antara lain dermaga tradisional dan mobil angkutan umum, dan pada saat ini juga telah terbangun dermaga Desa Tongging untuk mendukung kawasan objek wisata destinasi super prioritas Danau Toba. Kawasan objek wisata Danau Toba tentunya memiliki potensi kerawanan terhadap wisatawan, yakni kecelakaan lalu lintas, masuk jurang, atau disebut dengan out of control, dikarenakan kondisi jalan menuju objek Danau Toba masih sempit dan memiliki pertikungan ganda dengan fasilitas pagar pembatas jalan yang minim, pengunjung tenggelam saat berekreasi di danau, hipotermia, bencana alam puting beliung dan ombak danau, kebakaran hutan dan lahan, longsor, serta banjir bandang. Polres Tanah Karo dalam mendukung pengamanan situasi Kamtibmas di objek vital dan objek wisata memiliki personil unit Pamovit dan sarana prasarana pendukung. Perkembangan pembangunan Kabupaten Karo sebagai destinasi wisata di salah satu wilayah Provinsi Sumatera Utara dan termasuk juga dalam kawasan destinasi super prioritas Danau Toba, Polres Tanah Karo siap mendukung dan siap melaksanakan tugas pengamanan untuk mewujudkan serta memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Tanah Karo.